akan absen terlebih dahulu ya. Ini dengan kelas 7A, benar? Tahu. Baik, yang pertama Umi Fatihah. Hadir Bu. Kami Afandi. Hadir Bu. Karismatul. Hadir. Falik. Hadir. Ada yang izin? Dijaga Bu. Masuk semua ya? Ya Bu. Oke. Anak-anak masih semangat semuanya? Masih. Ibu akan menambah semangat kalian lagi ya. Kalau Ibu bilang, anak-anak apa kabar? Kalian jawab, alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Seperti itu ya? Oke, siap Bu. Oke. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Oke, senang-senang sekali teman-teman. Pada materi pagi hari ini kita akan mempelajari tentang tata cara pelaksanaan sholat fardu. Apa materi hari ini? Ya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini diharapkan nanti kalian memahami apa saja rukun-rukun sholat fardu dan juga adanya perbedaan rukun antara laki-laki dengan perempuan. Berbicara tentang sholat fardu, apa saja sholat fardu itu? Coba sebutkan Mas Tommy. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Betul sekali. Ada 5 waktu ya, zuhur, asar, isya, maghrib dan subuh. Masih ingat apa materi kita minggu lalu? Sholat fardu 5 waktu. Sholat fardu 5 waktu, di mana ada pengertian, dasar hukum, syarat dan syarat wajib. Kita sudah mempelajari 3 hal tersebut pada minggu kemarin. Nah, masih ada yang ingat apa pengertian sholat secara bahasa dan istilah? Yang tahu angkat tangan? Saya Bu, yang Mbak Titin. Secara bahasa yaitu berdoa atau berdoa meminta kebaikan. Kalau secara istilah, angkat tangan dulu. Ya, Kak Risma. Kalau secara istilah adalah suatu pekerjaan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, betul sekali. Berikan Allah untuk buat teman kita. Nah, jadi sholat adalah berdoa atau berdoa untuk kebaikan. Sedangkan untuk istilah itu pekerjaan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi di dalam sholat ada banyak sekali gerakan, tidak hanya takbiratul ihram dan juga salam saja. Lanjut. Nah, coba perhatikan apa nama gerakan jalur tersebut. Yang pertama, yang kedua, Tahiyat. ayat awal, ayat akhir, yang ketiga, Akhir. takbiratul ihram. Nah, jadi ketiga gambar tersebut merupakan bagian dari rukun-rukun sholat fardu. Kita sudah membahas tentang rukun-rukun ya tadi. Apa ada yang tahu? Apa sih arti dari rukun itu sendiri? Coba kalian dulu. Ya nggak Berni? Rukun adalah suatu perkara yang dilakukan pada saat kita mau menjalankan pekerjaan tersebut. Ya betul sekali. Rukun merupakan hal yang harus atau wajib dilakukan di saat kita melakukan suatu pekerjaan. Rukun di dalam sholat tidak boleh ditinggalkan, baik karena sengaja, lupa maupun memang tidak mengetahuinya. Ibaratnya, rukun itu seperti tiang dalam sebuah bangunan. Jika bangunan tersebut tiangnya kurang, maka rumah tersebut akan roboh atau bisa jadi tidak sempurna. Begitu juga dengan sholat. Jika salah satu rukunnya tidak kita kerjakan, maka sholat kita tidak sah, tidak sempurna. Paham arti dari sini? Ibu akan menampilkan video rukun-rukun sholat fardu. Bisa disemak dan dicatat ya kalau ada yang perlu dicatat.
Sudah ada ya Bapak? Niat sholat di rumah saja. Coba. Niat sholat Isya bagaimana? Isya'i Arba'ah raka'atin mustaqbilat qiblati adaan. Yang kedua yaitu takbiratul ihram atau gerakan mengangkat kedua tangan dengan mengucapkan Allahu Akbar. Yang ketiga yaitu berdiri bagi yang mampu. Bu, bagaimana kalau yang sakit? Apakah harus tetap sholat? Jawabannya harus tetap sholat. Ya, wajib. Bagaimana caranya? Jika kita sakit tidak mampu berdiri, maka kita bisa dengan duduk. Jika duduk tidak mampu, bagaimana Bu? Bisa dengan berbaring ke samping dengan wajah menghadap ke arah kiblat. Jika berbaring tidak bisa, maka dengan terlentang. Terlentang tidak bisa, kita bisa dengan isyarat. Kalau itu tidak bisa, dengan berarti harus disolati. Yang keempat baca Al-Fatihah. Yang kelima ruku atau membungkukkan badan. Yang keenam tumakninah. Yang ketujuh yaitu i'tidal, berdiri setelah ruku. Yang kedelapan tumakninah, sujud 2 kali. Tumakninah duduk di antara 2 sujud. Yang ke-12 tumakninah lagi. 13 tasyahud akhir. Yang ke-14 duduk di waktu tasyahud ini. Yang dimaksud adalah duduk tawarruk, ya, duduk tasyahud akhir. Yang ke-15 yaitu baca sholawat kepada Nabi. Ke-16 salam. Kanan itu hukumnya wajib, sedangkan salam ke kiri hukumnya sunnah. Yang ke-17 tertib, artinya harus urut berurutan dari 1 sampai 17 itu harus urut, tidak boleh loncat-loncat. Kalau habis ruku, kalau langsung sujud itu tidak boleh. Rukun yang berulang-ulang. Apa itu tadi? Rukun apa? Tumakninah. Apa? Ada yang tahu tumakninah itu apa? Anteng. Berhenti sejenak atau diam sebentar sekiranya dengan ucapan subhanallah. Lanjut yaitu perbedaan rukun laki-laki dan perempuan. Rukun laki-laki dan perempuan yang paling mencolok ketika sholat itu apa? Aurat. Ya, salah satunya yaitu aurat. Auratnya laki-laki dalam sholat itu antara pusat sampai kedua lutut. Sedangkan perempuan apa auratnya? Anggota tubuh kecuali wajah dan tangan. Yang kedua, perbedaan yang kedua yaitu membaca bacaan sholat. Laki-laki disunahkan mengeraskan bacaan sholatnya pada sholat jahriyah. Sholat jahriyah itu apa saja? Yaitu sholat maghrib, isya dan subuh. Dan mengeluarkan suaranya ketika sholat siriyah, yaitu sholat zuhur dan sholat asar. Lanjut, yang ketiga yaitu ruku dan sujud. Laki-laki harus merendahkan antara siku dari kedua agar menjauh dari kedua pahanya. Sekarang perbedaan rukun perempuan. Tadi sudah disebutkan bahwa salah satunya auratnya perempuan seluruh anggota badan kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Yang kedua yaitu perbedaan ketika membaca bacaan sholat. Perempuan sholatnya yang dilakukan di sekitar laki-laki lain atau bukan mahram dianjurkan untuk melakukan atau merendahkan suaranya, keras-keras. Yang terakhir yaitu dalam rukuk dan sujud, perempuan harus merapatkan bagian-bagian dan yang direndahkan lalu menempel pada kedua paha, dan ketika sujud dan rukuk kedua lututnya saling menempel, begitu juga kedua kakinya karena posisi ini lebih menutup bagi perempuan. Ini tadi kalau laki-laki direndahkan, perempuan dirapatkan. Dari sini sudah paham? Sudah. Ada yang ditanyakan? Belum. Ya. Sesi selanjutnya yaitu diskusi kelompok. Tugasannya, kalian nanti akan dibagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 sampai 4 orang. Dan setiap kelompok akan nanti dibagikan ke
gambar-gambar gerakan sholat dan juga stick note untuk menempel jawabannya. Kelompok pertama mengamati tentang nama gerakan sholat pada gambar itu apa ini. Yang kelompok kedua mengamati bacaan dari gerakan sholat ini. Setelah selesai diskusi nanti perwakilan kelompok masuk ke depan untuk mempresentasikan. Paham? Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Fardul maghribi. Allahu akbar kabira. Yang pertama ini berniat sholli fardul maghribi. Yang kedua yang bertakbir Allahu akbar. Yang ketiga adalah kita Allahu akbar kabira alhamdulillah kabira. Yang keempat ini adalah rukuk subhanallah. Hari ini Allahumma inni as'aluka jannah salam. Terima kasih untuk kelompok 2. Ayo yang Gerakan niat atau berdiri ini bagi yang mampu, termasuk adalah rukun sholat. Yang kedua yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu gerakannya Allahu Akbar, salam kiri atau termasuk adalah sunah sholat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Pembelajaran pada pagi hari ini apakah menyenangkan? Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, intinya sholat fardu atau sholat apa saja ya, kita tidak boleh tergesa-gesa dalam melakukannya, karena sejatinya sholat adalah interaksi kita kepada Allah. Jadi kalau sholat kita tergesa-gesa, nantinya ada salah satu rukun yang tertinggal, yaitu menyebabkan sholat kita tidak sah. Materi minggu depan kita akan mempelajari tentang sunah sholat fardu dan juga hikmah pelaksanaan sholat fardu ya. Dan penugasan untuk minggu depan, kalian membuat 2 kelompok ya, nanti membuat vlog syariah yang berisi tentang tata cara pelaksanaan sholat fardu dengan benar. Jadi pahami?